Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal ceritain pengalaman usus buntu aku, sekaligus perjalanan usus buntu aku Sains 2019 sampai aku akhirnya berani memutuskan operasi 2022 ini. Dan ini udah minggu ketiga, almost 1 bulan pasca operasi. Langsung aja ke videonya. Jadi guys, waktu itu aku sempat terdiagnosa usus buntu di tahun 2019, bulan November, kayaknya Desember ya, di Desember awal. Dan behind story sebelum aku terdiagnosa usus buntu itu berawal dari, jadi posisinya aku itu di tahun 2019 itu adalah seorang pelajar SMK kelas 3 atau kelas 12 yang mau pergi ujian nasional dan mencari kampus walaupun aku SMK gitu. Dan waktu itu tuh aku di tahun 2019 bulan September akhir, mamah aku terdiagnosa penyakit batu empedu dan akhirnya mamah aku memutuskan operasi dengan metode laparoskopi. Pasca operasi seminggu itu masih aman-aman aja. Aku nggak tahu kenapa, tapi katanya dokter itu ada kendala di saluran pembuangannya, jadi terpaksa mamah aku harus operasi buat yang kedua kalinya. Dan itu metodenya tuh bedah tengah gitu, yang sepanjang banget itu. Dan itu mamah itu habis operasi, pasca operasi ditaruh di HCU. Nah itu di HCU sekitar sebulanan lebih. Terus mama itu ditaruh di bangsal, tapi balik lagi dan bolak-balik ke HCU karena emang kondisi tubuhnya mamah tuh rentan banget. Jadi kayak bangsal HCU gitu. Nah, disinilah awal mula aku terdiagnosa usus buntu, mulai dari habit aku yang buruk banget. Jadi waktu itu aku mikirnya mungkin aku nggak makan sehat itu hanya selama 1 minggu, tapi that's not. Ternyata sampai berkelanjutan, bener-bener yang berkelanjutan. Awalnya itu aku nggak suka makan pedas, tapi menjelang aku naik ke SMK kelas 3 atau menjelang ke kelas 12 itu aku diajarin sama saudara aku, sama pasangan aku juga makan pedas, dan ternyata it's delicious, bener-bener seenak itu. Dan aku nggak expect banget rasa pedas tuh kayak gimana, cuman enak banget, ternyata bener-bener enak banget. Aku diajarin makan cabai bubuk, aku diajarin makan sambal yang apalagi tuh geprek, itu enak banget, bener-bener enak banget. Nah dari situlah jeng-jeng semuanya terjadi. Jadi waktu itu kan yang waktu operasi kedua. Nah itu selama 2 bulan lebih mamah di rumah sakit, dan recovery-nya tuh butuh sekitar 6 bulanan. Jadi mamah ditaruh di rumah bude di Boyolali. Waktu itu aku tuh dari habit aku nih ya, habit buruk aku, bangun jam 5 aku ibadah dulu. Habis ibadah aku langsung buruan mandi, terus aku langsung ngunjungin mamah ke rumah sakit. Nah waktu sampai rumah sakit itu kan mepet banget antara waktu perjalanannya, butuh sekitar 30 menit sampai ke sekolah. Jadi aku dari rumah sakit langsung pergi ke sekolah, dan sampai sekolah itu udah yang kayak mepet gitu, udah mau ujian, dan aku nggak sempet sarapan. Jadi aku selama berbulan-bulan itu sama sekali tidak menyempatkan diri untuk sarapan. Karena emang biasanya kan aku tuh sarapan, kan orang tuh kayak beda-beda ya. Ada yang misalkan setiap pagi sarapan, ada yang nggak sarapan, dan aku salah satu golongan yang harus sarapan. Karena kalau nggak sarapan tuh kayak aku merasa hari-hari aku tuh hancur. Tuh. Nah terus habis dari sekolah itu kan aku udah langsung masuk ke pelajaran gitu sampai jam 12, itu baru aku makan untuk yang pertama kalinya setelah memelekan mata gitu. Dan sarapannya ini tuh menunya sebenarnya tuh menunya sehat-sehat aja sih, cuman habit aku yang buat itu jadi nggak sehat. Menunya tuh geprek. Aku kan nggak bisa ya makan pedes-pedes gitu, kayak yang baru-baru aja banget lah, kayak istilahnya kayak baru
awam banget gitu ya makan pedas, dan tiba-tiba aku disuguhin geprek itu rasanya bener-bener enak banget. Nah habis itu aku ketagihan, dan habis makan geprek itu kan balik ke pelajaran lagi sampai sore. Aku balik ke rumah sakit, terus malamnya aku baru bisa pulang. Dan malamnya itu kadang aku makan, kadang aku nggak makan, kadang aku cuma makan buah. Jadi makan aku tuh dalam satu hari itu nggak teratur. Terus makanan yang aku makan itu setiap siang itu ya geprek, terus sampai mamah aku benar-benar pulang ke Solo. Dan waktu itu aku juga jarang banget makan sayur, jarang banget makan buah, karena aku tuh bingung ngebagi uang aku. Jadi aku mikirnya dengan cara aku makan geprek itu udah murah gitu, karena kan kayak ada paketan gitu, dan itu sesuai dengan kantong mahasiswa. Jadi ya udah aku makan itu selama berbulan-bulan, bener-bener yang setiap siang geprek, dan pagi nggak kena sarapan, malamnya kadang makan kadang enggak. Ya itu tadi aku bilang kalau habit aku nggak sehat, makanan aku kurang berserat dan terlalu kecapean, sibuk dan lain sebagainya. Habis malam dari rumah sakit itu aku pulang langsung ngerjain tugas, aku langsung belajar, karena besoknya itu selalu ada ujian, entah itu ujian praktek, ujian akademik, atau ujian UN atau apalah itu entah. Tapi itu benar-benar aku nggak akan ada waktu setiap kali aku bangun subuh. Biasanya kan aku bangun subuh kan belajar, subuh ibadah belajar, tapi kalau ini aku ngerasa nggak akan ada waktu. Jadi aku kayak menyempatkan diri malamnya itu, terus sekitar jam 11-12an aku baru bisa istirahat. Jadi aku benar-benar kurang banget jam istirahatnya. Nah sebenarnya sambal itu sehat, ayam itu sehat, cuman aku makan ini secara terus-menerus, dan itu termasuk kategori yang berlebihan. Bahkan di dalam agamaku sendiri itu pernah dikatakan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi makanan itu harus seimbang, harus sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Yang penting itu apa ya, berserat, ada seratnya gitu, itu penting banget gitu. Dan hal itu aku lakuin bener-bener selama berbulan-bulan tanpa aku sadarin banget itu. That's the point. Kayak aku tuh baru sadar tuh juga setelah aku terdiagnosa usus buntu, mungkin 3 bulannya lagi mungkin ya. Nah waktu itu awal mula sakitnya itu, sebelumnya juga aku konsumsi mie instan sama sama soda, minuman soft drink gitu. And aku pergi nih ke mall sama teman-teman, dan waktu di mall aku bilang ke temen aku, kok perut aku sakit ya gitu. Terus aku tuh jalannya kayak udah mulai pincang-pincang gitu. Terus kok yang sakit tuh kayak bukan yang kayak biasanya. Kalau biasanya kan kayak mak gitu kan sakitnya kan di tengah, tapi kok ini kayak di bawah perut. It's what happened gitu. Nah habis itu aku malamnya itu langsung minta tolong ke mbak aku sama ke mas aku buat anterin aku ke klinik. Jadi kita bertiga itu ke klinik terdekat. Nah waktu sampai ke klinik terdekat, dokternya itu bilang kemungkinan besar kalau aku tuh terdiagnosa usus buntu, tapi belum tentu juga, dan ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kayak USG, terus ditaruh ke rumah sakit yang besar biar didiagnosa sama dokter langsung. Dan waktu itu aku dikasih obat dari klinik kurang lebih 3 hari. Itu isinya ada antibiotik, ada vitamin, terus juga ada apa lagi ya, kayaknya itu doang sih, kayak vitamin sama antibiotik sama anti nyeri tuh. Nah habis 3 hari kemudian obatnya tuh udah habis, tapi sakit aku sama sekali nggak berkurang. Cuman waktu aku minum obat tuh berkurangnya bener-bener yang sedikit banget, bener-bener sesedikit itu banget. Dan akhirnya aku memutuskan buat pergi ke Boyolali sekalian jengukin mama. Dan waktu sampai di Boyolali, aku disaranin sama mama buat USG di salah satu rumah sakit swasta di Boyolali. Akhirnya aku di USG dan dokternya tuh bilang kalau aku udah terkena usus buntu akut. Dan di dalam usus buntunya itu kan kayak gini, usus buntu kecil gini, itu ada kayak nanahnya dan udah membesar. Itu waktu bulan Desember. Nah akhirnya dokternya bilang, kamu mau nggak dioperasi gitu? Kalau mau nanti
saya siapin ruangannya, hari ini sore operasi, besoknya mungkin udah bisa pulang, dan biayanya kurang lebih 19 juta. Aku langsung kayak dek gitu, karena apa ya, aku tahu ini menyangkut nyawa aku, dan ini tuh juga kesehatan, cuman biayanya juga nggak murah. Dan waktu itu juga mama aku habis sakit dan operasi sampai yang berbulan-bulan banget, dan aku benar-benar trauma. Jujur Li, aku trauma banget ngelihat mamah aku operasi, karena aku yang harus nungguin mamah setiap kali jam besuk aku datang. Aku ngelihat kondisi mamah, perutnya bolong sana sini, masih ada jahitannya juga. Aku benar-benar yang setakut itu. Nah, habis itu aku ngerasa kalau aku tuh harus memperbaiki habit makanan aku. Dan habis terkena usus buntu itu aku belum sempat operasi kan. Aku takut banget. Aku benar-benar setakut itu. Aku coba benerin habit makan aku, dikasih sayur, dikasih yang kayak berserat gitulah. Dan beruntungnya waktu itu ada salah satu saudara jauh dari mamah aku tuh datang ke Boyolali buat jengukin mamah. Dan si mbaknya itu bilang kalau ada salah satu terapis di Boyolali di dekat jalan tol Solo Semarang, itu dia bisa ngoperasi segala penyakit. Aku disuruh coba dulu ke sana, dan waktu itu aku dianterin sama bude aku, pak de aku, mbak aku, sama aku berempat. Jadi pergi ke sana buat terapi. Nah, waktu pulang dari sana, jujur Li, kaki aku udah bisa diangkat, karena kan kalau usus buntu sama mak itu jelas beda jauh sakitnya. Kalau mak itu kayak ada di tengah gitu, sedangkan kalau usus buntu tuh di deket selangkangan, itu kayak di perut bagian bawah. Jadi kalau kalian ngangkat kaki kalian kanan ke atas itu sakit, yaitu itu usus buntu. Tapi usus buntu tuh kayak ada jenisnya juga, ada yang kronik sama ada yang akut. Kalau kronik itu kadang timbul, kadang hilang, terus besok lagi bisa timbul lagi gitu. Kalau aku tuh yang benar-benar sakit banget yang aku alamin kemarin itu tuh udah masuknya tuh ke akut gitu. Nah, waktu itu juga aku langsung cus pergi terapi, dan akhirnya waktu sampai ke Solo, kan aku sekalian dianterin ke Solo itu. Waktu sampai di Solo tuh rasanya kayak udah bener-bener hilang. Aku bisa naikin kaki kanan aku, dan usus buntunya tuh it's fine, udah nggak sakit lagi. Bener-bener seajib itu, seajaib itu, sebagus itu terapinya. Itu terapinya tuh metode apa aku juga kurang ngerti, cuman aku tuh kayak diteken-teken gitu di telapak kaki, dan tuh bener-bener sakit banget. Soalnya aku kan juga pernah baca suatu artikel gitu kalau sarafnya manusia tuh pusatnya tuh ada di kaki gitu. Jadi mungkin yang di kaki itu tuh juga ada kayak saraf di sistem pencernaannya. Akhirnya di situ tuh kayak dipijet-pijet, dan itu sakit banget, benar-benar sakit banget. Aku nggak bohong, sakit banget. Tapi usus buntu aku sembuh gitu. Dan waktu terapi itu aku dikasih obat 3 macam obat apa 2 macam obat gitu, aku lupa. Tapi aku beneran sembuh, bener-bener sembuh. Nah, waktu itu aku disaranin buat balik ke tempat terapinya tuh 2 atau 3 kali lagi biar bener-bener sembuh. Dan waktu itu tuh si bapaknya terapisnya tuh bilang ke aku kalau itu tuh di dalam di dalam usus buntunya itu ada feses, kayak kesumbat feses, karena aku kurang serat, maka dari itu fesesnya tuh jadi keras, dan itu menyumbat usus buntu gitu. Tapi usus buntu ini tuh sebenarnya penyebabnya tuh juga banyak banget, nggak hanya karena feses yang keras, nggak hanya makanan yang kurang berserat dan lain-lain, cuman kayak penyebabnya itu banyak banget. Dokter sendiri juga udah bilang kalau kayak sulit untuk didiagnosa secara spesifik, cuman kalau udah terkena radang itu ya sebaiknya tuh dioperasi. Tapi waktu itu aku beneran takut banget karena aku nggak tahu rasanya dioperasi kayak mana, dan aku takut banget. Terus habis itu kan aku sembuh, aku benar-benar sembuh guys, aku sembuh. Nah, dan balik lagi, namanya juga aku udah beranjak ke mahasiswa, makanan aku balik lagi nggak sehat karena mama aku sibuk. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena mama aku sibuk, makanan aku balik lagi jadi nggak sehat.
Dan waktu itu aku mau nggak mau juga harus balik lagi terapi ke sana gitu. Jadi aku hanya mengandalkan terapi agar aku tuh bisa sembuh gitu. Dan waktu itu juga aku sempat yang namanya makan. Jadi untuk mengurangin semua penyakit peradangan itu, karena kan udah katanya tuh udah dibersihin tuh, udah diterapi, udah enak gitu kan. Katanya nanahnya tuh udah hilang apa gimana. Cuman tuh kayak bukan yang operasi gitu loh, kayak yang dipijitin di di telapak kakinya. Aku tuh kayak bener-bener cari cara gimana nih biar bener-bener sembuh total dan jangan sampai aku nih melakukan operasi, karena kayak sayang banget gitu loh kalau yang namanya tuh badan itu kayak kesayat pisau, itu kayak sayang banget. Akhirnya aku tuh sering banget minum kunir dikasih jeruk nipis, dikasih madu, itu bener-bener yang setiap hari dari pagi sore terus aku juga makan mulai dari buah-buahan, pepaya dan lain yang bener-bener berserat. Dan waktu sibuk-sibuknya mama aku balik lagi deh, makanan aku kurang sehat lagi. Kayak aku juga sebenarnya tuh sadar gitu loh kalau itu tuh nggak sehat, cuman aku juga bingung mau makan apa kalau nggak masakan rumah itu tuh kayak sayur di luaran sana kayak kurang gitu. And finally aku sakit lagi, aku terapi lagi, dan itu kan udah 2020 tuh. Nah waktu 2021 tuh rasanya tuh udah hilang, but di tahun 2021 tepatnya bulan September November itu aku kayak udah mulai sakit lagi perutnya. Dan waktu bulan September itu aku terapi lagi, terus waktu di bulan November itu aku terapi lagi, dan di bulan Desember aku udah ngerasain sakit lagi karena emang makanan aku bener-bener yang kurang apa, aku sebenarnya juga nggak tahu sih, kayak sehat-sehat, sayur-sayur, buah-buah, daging-daging, I think itu juga udah seimbang karena belajar dari pengalaman lalu-lalu. Terus di bulan Januari itu aku baru berani bilang ke orang tuaku kalau sakitnya kambuh lagi, dan itu aku minta dibuatin kunir sama kunir madu jeruk nipis itu, sampai akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Dan waktu bulan-bulan di tahun 2020-2021 aku juga sempat nih bolak-balik ke rumah sakit buat USG-in usus buntunya ini. Tapi waktu itu dokternya bilang kalau ini usus buntu kronik, cuman ini bakal timbul lagi. Walaupun ini udah diterapi, walaupun ini udah digimanain, tapi usus buntu aku itu tetap inflamasi gitu loh, mengalami inflamasi, dan usus buntu aku tuh kayak ngeradang. Jadi ya mau nggak mau aku harus operasi. Tapi waktu itu aku masih takut karena aku ngelihat mamah aku yang operasi nggak kunjung sembuh sampai berbulan-bulan, tuh rasanya takut. Aku bener-bener yang setakut itu. Dan akhirnya di bulan Januari 2020 aku bilang ke diri aku sendiri, kalau ini nggak selesai masalah sakitnya, aku mau nggak mau harus operasi. Kayak biar kelar aja gitu. Semua teman-teman aku dari yang punya pengalaman usus buntu yang udah operasi itu aku tanyain mereka rasanya gimana, apa aja yang harus dilakuin dan lain-lain. Aku benar-benar setanya itu. Terus aku juga nge-review beberapa di sosial media dan they said it's okay. Dan akhirnya waktu di tanggal 18 Januari aku memutuskan untuk operasi. Sebelum dioperasi, aku disaranin buat USG dulu, terus aku dicek darah, swab antigen, terus aku dites HBsAg sama HIV, dan hasilnya alhamdulillah normal. Cuman ada beberapa aja yang nggak normal, dan itu bukan yang serius banget. Ya itu bukan hal sepele, tapi bukan hal yang benar-benar serius banget. Karena kan aku juga posisinya kan sakit gitu loh, jadi mungkin disebabkan karena itu juga. Waktu di USG itu kagetnya yang radang itu bukan usus buntunya, tapi malah saluran kencing aku. Jadi kandung kemih aku itu meradang. Aku tanya ke yang USG itu, aku bilang, Bu, ini usus buntu saya gimana kondisinya? Terus beliau bilang kalau usus buntunya itu tuh nggak kenapa-kenapa, sama sekali tidak menunjukkan peradangan. Terus tapi
Yang meradang itu uterus aku, yang kayak uterus ya, kayak nggak, kalau nggak salah tuh kayak kandung kemih gitu ngomongnya, intinya kandung kemih aku yang meradang tuh kandung kemih. Terus aku tanya lagi, ginjal aku sama empedu aku amankah gitu. Beliau bilang empedu sama ginjalnya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Jadi waktu itu aku tetap ditanyain sama dokter, jadi operasi apa enggak gitu. Terus aku bilang ke mama, aku bingung. Soalnya ini kan yang meradang itu bukan usus buntunya, tapi malah saluran kencingnya gitu. Terus dokternya bilang, mungkin saluran kencing kamu itu meradang karena si usus buntunya tuh nempel kemana-mana. Akhirnya mama aku say yes buat operasi, dan aku juga udah say yes operasi. Akhirnya terjadilah operasi. Dan di sini aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku operasi.